warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hafizah. Saya dari kelas 3C. Di sini saya ingin melakukan tutorial instalasi ClearOS di VirtualBox untuk tugas administrasi jaringan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pertama-tama kita buka VirtualBox terlebih dahulu. Karena satu dan lain hal, saat merecord video ternyata suara saya tidak masuk, jadi saya menggunakan perekam suara buat memasukkan suaranya. Pertama-tama alat dan bahan yang akan kita pakai itu ada laptop gitu. Terus kita lanjut klik new. Di sini kita akan memasukkan nama dan sistem operasi yang akan kita gunakan. Saya misalkan di sini namanya ClearOS Dina. Maaf. Kemudian untuk tipenya kita bisa gunakan Linux karena ClearOS itu sistem operasinya Linux. Kemudian versinya kita bisa pilih Other Linux 64 bit yang disesuaikan juga dengan komputer atau laptop masing-masing. Kemudian kita masukkan memory size-nya. Di sini terserah kita mau masukkan berapa, tapi kalau saya memasukkannya itu ya kurang lebih sekitar, kalau saya tuliskan di sini 20-45 MB atau sekitar ya 2 GB, 2,5 GB lah kurang lebih. Kemudian klik next. Kemudian di hard disknya kita bisa pilih create a virtual hard disk now. Kemudian klik create. Selanjutnya untuk hard disk file tipenya kita bisa masukkan VDI virtual disk image. Kenapa? Karena kita akan menggunakan itu gitu untuk sistem operasi kita. Kemudian klik next. Lanjut kita pilih storage-nya. Kita akan pilih dynamically allocated ya. Kemudian klik next. Di sini kita bisa memilih file location dan size-nya. Kalau di sini saya milihnya menjadi 95 GB 32 kalau nggak salah. Jika sudah, maka kita bisa klik next untuk melanjutkan. Jika ada error seperti ini berarti kita memasukkannya terlalu banyak gitu ya, atau tidak sesuai gitu dengan komputer kita, bisa kita kurangi. Saya menjadi 32 GB-an gitu. Kemudian klik create. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke menu setting. Di sini kita akan memasukkan CD ClearOS yang telah kita siapkan sebelumnya. Kita bisa masuk ke storage, kemudian klik yang bagian empty di bawah ini. Kemudian kita bisa klik yang icon CD. Di sini saya sudah ada ClearOS-nya. Kalau misalnya kalian belum ada terlist seperti itu, berarti kalian harus cari dulu di Explorer. Kalau sudah, klik OK. Nah, sebenarnya ada pengaturan di bagian network dan sistem, tapi dikarenakan komputer saya ada sedikit masalah di bagian itu setelah mencoba beberapa kali melakukan instalasi, dan dosen saya memutuskan untuk berarti kita langkahi dulu atau kita lewati dulu step yang itu gitu. Jadi kita lanjutkan ke step selanjutnya saja.
Step selanjutnya itu kita bisa mengklik start 2 kali untuk memulai instalasinya. Kita tunggu sebentar sampai dia muncul tampilan dari tampilan awal ClearOS-nya seperti berikut. Di sini kita akan menunggu prosesnya berjalan atau automatic boot-nya itu sekitar 1 menit. Jadi kita akan tunggu sampai selesai. Di bagian bawah ini juga ada timer waktunya ya, yang berjalan mundur gitu. Jadi pokoknya kita tunggu aja sampai selesai. Sebenarnya kalau misalnya saya tidak menggunakan perekaman baru gitu ya, kalau dari yang video yang saya bikin itu, seandainya suaranya itu termasuk, itu bakal lebih jelas lagi gitu penjelasannya. Mungkin ini bakal agak kurang gimana karena berbeda dengan videonya gitu. Di sini ada ininya juga, checkingnya, jadi kita tunggu dulu sampai selesai. Mungkin karena aplikasinya udah lama atau komputer saya, tapi kayak hasil videonya juga agak gimana ya, nge-lag gitu. Padahal di kenyataannya videonya tuh seharusnya nggak nge-lag seperti itu, entah kenapa jadi nge-lag gitu videonya. Muka saya kelihatannya jadi kayak stop gitu loh, kayak kalau video itu kayak di pause nanti di play lagi, nanti di pause lagi gitu. Nah, ini akan memulai installnya. Nah, di bagian sini kita bisa memilih bahasa yang ingin kita gunakan di dalam sistem operasi ini. Laptop saya agak sedikit nge-lag di bagian sini, jadi mungkin agak lambat gitu ya untuk pengklikannya. Cuma di sini saya akan memilih bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian nge-scrollnya agak sulit gitu di bagian sini atau nge-lag juga, kalian bisa ketik di bagian bawah ini yang ada papan pencarian ini, kalian bisa langsung klik seperti saya itu Indonesia gitu. Maka dia akan muncul dengan sendirinya, kemudian diklik. Kalau sudah, kalian bisa menekan atau mengklik tombol di bagian bawah yang bertuliskan lanjutkan yang warna biru ini ya. Kemudian tunggu sebentar. Nah, di bagian sini kita bakal memasukkan tujuan instalasinya, tapi tunggu sebentar sampai sumber instalasi, pilihan perangkat lunak dan lain-lain dan keyboardnya itu sudah tersetting dulu, baru kita masuk ke tujuan instalasinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa masuk ke tujuan instalasi, klik, kemudian kita klik yang bagian ATA VBox hard disk ini, klik 2 kali sampai ada muncul tanda checklist. Kemudian kalau sudah, kita bisa seret
ininya ke atas atau scroll ke atas, kemudian klik tujuan instalasinya, selesai gitu. Kalau sudah, kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, kemudian klik mulai instalasi. Nah, di sini mungkin agak lama ya. Agak lama, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja sampai selesai. Nah, jangan lupa juga di sini kita memasukkan sandinya. Untuk memudahkan saya, karena saya lupa, kita masukkan sandinya 1 ya. Kemudian kalau sudah, klik sandi root di bagian atas, yaitu selesai. Setelah itu tunggu sampai proses instalasi paketnya selesai. Nah, kalau sudah selesai instalasinya, kemudian kita bisa lanjutkan dengan klik boot ulang untuk mereboot ini kita instalasi kita gitu, agar bisa digunakan. Nah, sistemnya sedang melakukan running agar bisa tampil tampilan loginnya. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu loading sebentar. Sampai loadingnya itu berada di ujung sini.
Nah, kemudian kita masuk di bagian sini. Di sini kita klik konsol jaringan ini. Nah, pertama-tama kita masukkan username kita yaitu root. Passwordnya tadi jangan lupa 1. Kemudian masuk. Nah, di sini kita bisa edit yang ini menjadi standalone ini. Kemudian klik update. Kemudian kita klik keluar teks konsul. Kemudian masuk dengan password 1. Kemudian enter. Kemudian misalnya kita masuk ke launch mode console. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi misalnya ininya sudah berubah, tadi kan sama kita masukkan. Nah, kan udah berarti keluar. Kemudian coba kita masuk ke yang bawahnya lagi. Nah, coba kita keluar aja deh. Nah, gitu. Oke, itu dia tadi instalasi ClearOS 7 yang kita lakukan di VirtualBox. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.